Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak Denny Firmansyah, di mana di pembelajaran matematika ini kita akan belajar mengenai matriks di kelas 11 SMK Pasundan Malangbong tahun 2024. Nah, di sini ada pengertian dan jenis matriks. Apa itu matriks? Nah, dina kahirupan sadidinten atau sehari-hari hidup tangtos kantos ngadangu tentang klasemen sepak bola, kemudian tabel-tabel dalam buku tabungan, kemudian tabel-tabel juga dalam absensi siswa. Kan absensi siswa teh ada tabel nama, terus tanggal, kemudian ada tabel jumlah sakit, izin, dan alfa. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari matriks. Nah, untuk itu perhatikan tabel 4.1 ya. Di sini ada jumlah kunjungan wisatawan domestik dan asing. Jadi aya hiji tempat wisata, di mana di tempat wisata ieu teh aya wisatawan domestik. Jadi domestik teh jadi wisatawan dari negara Indonesia, sedangkan asing di luar Indonesia. Itu 4 bulan pertama ieu teh. Bulan kahiji wisatawan domestik teh 7, asing hiji. Bulan kedua domestik genep, asing 2. Bulan katilu domestik 8, asing hiji. Bulan kaopat domestik genep, asing 3. Tah, dina tabel 4.1 lamun ku urang dicokot hungkul angkana, maka akan ada bentuk matriks yang ada di tengah-tengah ini ya, yang 7, 6, 8, 6. Nah, ini menunjukkan 7, 6, 8, 6 itu adalah wisatawan domestik yang ini ya, 7, 6, 8, 6. Kemudian yang 1, 2, 1, 3 itu menunjukkan wisatawan asing dari bulan pertama 1, bulan kedua 2, bulan ketiga 1, dan bulan keempat 3. Nah, data yang di tengah ini, yang tabel ini, bukan tabel, bentuk matriks ini dibentuk terdiri atas bilangan-bilangan yang tersusun dari baris dan kolom. Nah, di mana baris itu adalah dari samping kiri ke samping kanan, kalau kolom itu dari atas ke bawah. Jadi baris ke dari 7, 6, 8, 6 dan 1, 2, 3. Di sini ada 2 baris. Pertama ada baris 1 yaitu 7, 6, 8, 6. Terus baris kedua 1, 2, 1, 3. Kemudian ada 4 kolom. Kolomnya itu dari atas ke bawah. 71, 62, kemudian 81 dan 63. Nah, jadi di sini matriks adalah merupakan kumpulan bilangan yang tersusun menurut baris dan kolom. Sedemikian sehingga tampak seperti bentuk persegi panjang ataupun persegi, bisa saja ya. Sebuah matriks memuat tanda kurung sebagai pembatas. Tanda kurung yang digunakan berupa tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Pada umumnya matriks diberi nama dengan memakai huruf kapital atau A. Jadi kalau nama matriks itu diberi nama dengan huruf kapital. Kalau A besar, B besar, sampai dengan Z besar pun. Jadi bebas ya. Kemudian baik, yang di atas kita akan namakan dengan matriks A. Jadi 7, 6, 8, 6 itu baris pertama, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, maaf, itu baris kedua. Kemudian kolomnya itu 71 kolom ke-1, 62 kolom kedua, 81 kolom ketiga, dan 63 kolom keempat. Kalian bisa lihat yang di bawah ini ada matriks M dikali N. Jadi A M dikali N ya, di sini ada di bawah ya. Ada A itu adalah nama matriksnya, yaitu huruf besarnya A, jadi matriks A. Ya, di mana matriks A ini Bapak akan memberitahukan bahwa baris itu di sini kan ada A11, A12 sampai dengan A1N, itu adalah baris. Jadi dari kiri ke kanan disebut baris, dari kiri ke kanan yang kedua disebut baris kedua. Kemudian kalau kolom itu dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, dan dari atas ke bawah. Ada 3 kolom kalau di sini ya.
Nah, matriks yang di atas, yang matriks A yang 7, 6, 8, 6, nah itu disebut matriks yang berordo 2 kali 4. Jadi ordo 2 kali 4 itu ordo 2 kali 4. Kenapa 2 kali 4? Karena barisnya 2, kolomnya 4. Baik, untuk supaya kalian lebih paham, ada contoh soal. Nah, ini. Diketahui matriks B. Nah, ini berarti namanya matriks B. 2 negatif 4 3, 5 1 negatif 2. Nah, tentukan A ordo matriks B, B 1 2 dan B 2 3. Kemudian C banyaknya elemen pada matriks B. Nah, sekarang kita akan jawab ya. Tentukan ordo matriks B. Nah, di sini ada 2 baris. Baris mana saja, Pak? Ada baris pertama yaitu baris 2 negatif 4 dan 3. Kemudian baris kedua 5 1 negatif 2. Berarti ada 2 baris. Kemudian ada berapa kolom, Pak? Ada 3 yaitu kolom 2 dan 5, kolom 1, kolom kedua negatif 4 dan 1, kolom ketiga 3 dan negatif 2. Jadi ordo matriks B adalah 2 kali 3 karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Kemudian yang B, tentukan B12. Jadi B12 itu adalah B baris 1 kolom 2. Nah, di sini baris satunya apa? Baris 1 itu adalah 2 4 negatif 4 3. Nah, berarti B12 itu terletak pada 2 negatif 4 dan 3. Terus B12 itu adalah kolom 2, berarti baris 1 kolom 2 adalah negatif 4. Berarti sehingga B12 adalah negatif 4. Kemudian B23 berarti B baris kedua kolom ketiga. Nah, di sini baris keduanya kan terdiri atas 5 1 negatif 2. Kolom satunya 5, kolom 2-nya 1, dan kolom ketiganya dari baris itu adalah negatif 2. Jadi B23 itu adalah negatif 2. Kemudian matriks B itu adalah berapa unsur? Nah, di sini ada 6 unsur matriks B itu. Ada 2, ada negatif 4, ada 3, ada 5, 1, dan negatif 2. Jadi ada 6. Sekali lagi ada 6 unsur yaitu 2, negatif 4, 3, 5, 1, dan negatif 2. Baik, kita akan lanjut kembali. Kemudian ini, tentukan matriks koefisien dari sistem persamaan linear berikut. Kita tahu kan bahwa di persamaan pertama negatif 2 itu adalah koefisien, X itu adalah variabel, kemudian Y itu adalah koefisien variabel, maaf, dan Z itu adalah variabel. Nah, Y itu meskipun tidak ada angka di depannya itu adalah 1. Jadi negatif 2X ditambah 1Y dikurangi 1Z. Nah, kita ambil yang koefisien saja. Kita lihat di baris pertama, yang 16-nya dibuang saja ya. 16, 12, dan negatif 9, hasilnya itu dibuang saja. Koefisien pada baris pertama itu adalah negatif 2, 1, dan negatif 1. Dari mana, Pak? Negatif 2X kita simpan jadi negatif 2 di baris pertama, terus 1Y kita simpan jadi 1, dan negatif Z jadi negatif 1. Kemudian di baris kedua ada 4, negatif 1, dan 2. Itu dari baris kedua yang hasilnya 12. Jadi 4, negatif 1, dan 2. Kemudian baris ketiga adalah X ditambah 2Y dikurangi 3Z. Nah, di sini X itu adalah 1, kemudian Y itu adalah 2, dan negatif 3Z berarti kita ambilnya negatif 3. Jadi matriks koefisien dari sistem persamaan berikut adalah negatif 2, 1, negatif 1, 4, 1, negatif 1, 2, 1, 2, dan negatif 3. Nah, ini teh yang contoh soal 4.2 itu adalah contoh matriks berordo 3 kali 3 karena barisnya 3, kolomnya 3. Kemudian ada tadi ada berapa unsur, Pak? Nah, di contoh 4.2 itu ada 9 unsur.
Ya di sininya negatif 2, 1, negatif 1, 3, 4, negatif 1, 2, jadi 6 unsur, dan terakhir 1, 2, negatif 3 adalah negatif 9. Berarti ini semuanya ada 9 unsur. Oke, kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis matriks. Nah, di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matrik nol, terus ada matrik baris, kemudian ada matrik kolom, kemudian ada matrik persegi, kemudian ada matriks segitiga atas, ada matriks segitiga bawah, ada matriks diagonal, dan yang terakhir ada matriks identitas. Baik ya, sekarang kita belajar dulu tentang jenis-jenis matriks. Nah, matriks itu terdiri dari berbagai jenis. Antara lain ada matrik nol, matrik baris, matrik kolom, matrik persegi, matrik segitiga atas, matrik segitiga bawah, matrik diagonal, dan matrik identitas. Supaya kalian lebih memahami mengenai jenis matriks tersebut, perhatikan uraian berikut ini. Yang pertama ada matriks nol. Nah, matriks nol ini adalah matrik, contoh ada matrik A. Matriks A itu ordonya berapa, Pak? 2 kali 2 karena barisnya 2, kolom 2. Nah, di sini seluruh unsurnya terdiri dari 0, tidak ada bilangan selain bilangan 0. Kemudian matriks B berapa ordonya, Pak? Ordonya adalah 3 dikali 2 karena barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Di sini juga terdiri dari 0 semuanya elemen untuk unsurnya. Kemudian matriks C itu adalah matriks ordo 1 kali 3 karena barisnya 1, kolomnya ada 3, dan semuanya adalah 0. Jadi matriks 0 itu tidak ada anggota atau unsurnya yang bukan 0, semuanya 0 ya. Kemudian ada matriks baris. Nah, matriks baris itu kan tadi kata Bapak, matriks baris itu dari kiri ke kanan. Jadi kalau kita lurus ya, dari kiri ke kanan. Jadi 5, 2, negatif 3. Ini ordonya adalah 1. Kalau disebut matriks baris, pasti ordo barisnya adalah 1. Jadi 1. Yang pertama matriks P ada 1, ordonya 1 kali 3. Q ordonya 1 kali 2. Artinya P itu ordo barisnya 1, kolomnya 3. Q barisnya 1, kolomnya 2. R barisnya 1, kolomnya 4 ya. Nah, ini adalah matriks baris. Jadi matriks baris itu pasti hanya memiliki satu baris. Terus ada disebut dengan matriks kolom. Nah, matriks kolom itu dari atas ke bawah. Contohnya matriks K. Nah, di sini ada matriks K dari atas ke bawah 3, 2. Kemudian matriks L dari atas. Jadi matriks K itu ordonya berapa, Pak? 2 kali 1 karena barisnya 2, kolomnya 1. Kemudian matriks L itu adalah ordonya 3 kali 1. Jadi 2, 1, 3 itu ada 3 baris dan 1 kolom. Jadi kalau tadi matriks baris pasti memiliki 1 baris, kalau matriks kolom itu memiliki 1 kolom saja. Begitupun dengan matriks M, yaitu barisnya 4, kolomnya 1. Nah, gitu ya. Kemudian ada matriks persegi. Kan kalian tahu ya, persegi kan sisi dikali sisi sama sisi. Seperti matriks N. Nah, matriks N ini terdiri dari ordo 2 kali 2. Kan persegi mah sama sisi, barisnya 2, kolomnya 2. Matriks M itu barisnya 3, kolomnya 3. Berarti kan sama sisi. Nah, untuk anggota-anggotanya dari mulai matriks baris dan matriks kolom sampai dan matriks persegi itu bebas ini asal gitunya. Yang penting kan ini jenis matriksnya apa. Mau di sininya negatif semuanya anggotanya, mau semuanya positif, mau ada 0 dan sebagainya, bebas. Yang penting di sini matriks persegi itu adalah 2 kali 2, baris 2, kolom 2. Matriks M adalah baris 3, kolom 3. Nah, kemudian setelah matriks persegi kita akan belajar tentang matriks segitiga atas. Kenapa, Pak, disebut matriks segitiga atas? Lihat ya, ada garis itu adalah ADF. Nah, di bawahnya adalah 0, 0, 0. Nah, lihat ya,
ADF, BEC. Nah, kalau kalian lihat ini berbentuk segitiga yang berada di garis miring atas. Sedangkan yang di bawahnya itu 0, 0, 0. Nah, berarti di atas diagonal utamanya adalah kita akan membentuk sebuah segitiga. Jadi ADF, BEC itu membentuk segitiga atas dan 0, 0, 0 segitiga bawah. Karena di sini yang memiliki elemen selain 0 adalah di atas, maka disebut dengan matriks segitiga atas. Jadi matriks segitiga atas itu A-nya bisa dirubah jadi angka berapapun terserah kalian, mau 3, mau negatif, ya, mau 1, mau 2 atau 3. Nah, kalau matriks segitiga bawah itu nolnya ada di atas, segitiga 0 yang 3 ini ada 0 nih di atas. Nah, yang angka-angkanya nanti diganti, A-nya diganti dengan angka berapa, negatif atau positif. C, terus F, B, E, D itu diganti dengan angka yang bebas. Nah, jadi kalau matriks segitiga bawah, A, C, F, B, E, D-nya berada di bawah, berbentuk segitiga. Nah, setelah itu kita belajar tentang matriks diagonal. Lihat ya, matriks diagonal itu matriks persegi. Matriks persegi bisa 3, 3, maksudnya ordonya baris 3, kolom 3. Kenapa Pak disebut baris diagonal? Karena di sini hanya terdapat garis diagonal yaitu A, B, C. Sedangkan di atas dan di bawahnya itu terdiri dari angka 0. Nah, jadi A, B, C ini bisa kalian rubah menjadi angka yang bebas asalkan bukan 0. Misalkan 1, A-nya kemudian B-nya diganti dengan 3 dan C-nya diganti dengan negatif 20 misalnya. Jadi bebas. Dan yang terakhir ada matriks identitas. Nah, matriks identitas itu sama, adalah matriks persegi, cuman diagonalnya. Nah, di sini kan matriks persegi bisa 3 kali 3 ordonya atau bisa 2 kali 2. Yang penting diagonalnya itu adalah 1. Ya, jadi untuk matriks persegi itu tidak boleh diagonalnya bukan 1. Jadi semuanya harus 1 aja yang diagonal. Kemudian yang 2 kali 2 pun 1 aja. Nolnya ada di atas dan ada di samping bawah. Sedangkan diagonalnya adalah 1. Ya. Untuk kalau kalian ingin jelas, kalian bisa kembali memutar rekaman yang sebelumnya ya kalau belum jelas. Nah, di sini ada latihan. Tolong kerjakan latihan ini. Ya, elemen-elemen pada kolom ketiga apa aja? Ingat, kolom itu dari atas ke bawah ya. Latihannya ini kerjakan ya. Ordo matriks B-nya berapa? Elemen-elemen pada kolom ketiga matriks B itu apa? Terus nilai B21 dan B34 berapa? Sebutkan ya. Kemudian yang kedua, buatlah satu contoh. Jadi harus berbeda dengan contoh yang sudah Bapak tunjukkan barusan. Jadi buatlah satu saja contoh matriks 0, matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, segitiga atas, segitiga bawah, matriks diagonal, dan matriks identitas. Silahkan kalian kerjakan 2 soal ini, latihan 1 dan latihan 2. Nanti untuk jawabannya akan Bapak periksa pada saat Bapak ada pertemuan ke kelas 11A ataupun kelas 11B. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.